Suara bel kas sekolah dibunyikan, pertanda bahwa jam pelajaran telah selesai, dan kami pun menuju ke gudang asrama untuk kembali ke kamar kami masing-masing. Aku bersekolah di SMA Budi Dharma. SMA kami memang mempunyai asrama yang masih dalam satu lokasi, namun berbeda gedung. Sekolah kami diapit oleh dua asrama. Sebelah kiri gedung sekolah adalah gedung asrama putri. Sebelah kanan gedung sekolah adalah gedung asrama putra. Aku telah 1 minggu tinggal di asrama ini. Asrama ini cukup nyaman untukku. Walaupun aku harus berbagi kamar dengan 3 orang teman sekelasku. Ya, peraturannya memang begitu. Satu kamar dihuni oleh 4 siswa. Tapi peraturan itu tidak menggangguku, malahan membuat diriku lebih nyaman karena mempunyai teman berbicara saat aku tidak bisa tidur. Bro, ayo makan, sudah mau jam 7 nih. Kalau tepat jam 7 bisa panjang antriannya, ajak Benny, salah satu teman sekamarku. Kami berempat pun menuju ke aula yang dijadikan ruangan makan dan dapur yang terletak di lantai 1 gedung sekolah. Walaupun kami datang sebelum jam 7, tapi sudah ada yang mengantri lebih dulu daripada kami. Setelah mengambil makanan, kami pun memilih tempat duduk yang dekat dengan jendela agar tidak terlalu panas, karena di dalam ruangan ini tidak terdapat kipas angin. Yang ada hanyalah AC, angin sepoi-sepoi dari jendela-jendela yang ada. Saat kami sedang menikmati hidangan nasi goreng ayam penyet, Randi bercerita tentang hantu yang ada di kawasan sekolah kami, termasuk asrama. Kalian pada tahu nggak kalau di sekolah ini banyak sekali penghuni gaibnya? Ujar Randi mulai cerita. Yang bener kamu? Tanyaku. Iya, beneran. Salah satunya nih, di asrama putra. Di sana ada penghuninya, ucap Randi. Serius kamu? Dengar dari siapa kamu? Tanya Tony penasaran. Dengar dari sepupuku. Dia sudah tamat 2 tahun yang lalu dari sekolah ini, jawab Randi menjelaskan. Memangnya ada hantu apa saja di gedung asrama putra? Tanyaku penasaran. Dengar-dengar, dulu ada terjadi penampakan seorang pria yang sekujur tubuhnya penuh dengan darah. Menurut penuturan dari kakak-kakak kelas sampai guru-guru di sini, katanya hantu pria itu merupakan kuli bangunan yang jatuh dari lantai 3 saat pembangunan asrama putra, dan kuli itu tertimpa sisa-sisa material bangunan. Kuli itu langsung meninggal di tempat dengan darah di sekujur tubuhnya. Ngeri sekali, jelas Randi sambil bergidik. Jadi ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga ya? Apes banget hidupnya. Benny bercanda. Lalu tiba-tiba, dar! Sesaat setelah candaan Benny, suara kilat meledak di langit yang gelap, sepertinya menandakan akan turun hujan. Jangan asal nyeplos saja, Ben. Nanti kamu dihantui sama hantu kuli itu baru tahu rasa kamu, ucap Tony mengingatkan. Memang setelah candaan dari Benny, langsung ada kilat. Jangan-jangan kita dihantui oleh hantu kuli itu karena candaan dari Benny. Kalau hantu kuli itu menghantui, kamu yang tanggung sendiri saja, Ben. Aku tidak ikut-ikutan, ucapku bergidik. Randi dan Tony pun menganggukkan kepalanya. Siapa takut? Lagian kalian kan satu kamar denganku. Jika aku dihantui, pasti kalian akan dihantui juga, ujar Benny sambil tertawa. Setelah itu kami pun langsung kembali ke asrama karena hujan mulai turun.
Kami mendekap di dalam kamar sambil mendownload film horor Indonesia lewat laptop si Benny. Ini merupakan malam minggu, karena besok merupakan hari libur. Jadi kami memutuskan untuk menonton film horor sampai larut malam. Jaringannya lambat sekali sih, padahal hujannya sudah berhenti. Benny menggerutu. Gini saja, daripada kita nunggunya lama sekali, mendingan kita tidur dulu, biar tidak ngantuk juga. Kalau kita nonton sampai larut malam, kalau kita bangun, pasti filmnya sudah terdownload. Aku memberi usul. Ide bagus tuh, jawab Randy, diiringi anggukan Tony dan Benny. Hawa dingin kini menusuk sampai ke tulang. Aku terbangun di tengah tidur pulasku. Kulirik jam dinding yang ada di kamar kami. Jam menunjukkan pukul 11 malam, lewat 20 menit. Aku segera membangunkan Tony, Benny, dan Randy agar segera bisa nonton bareng. Film horor yang akan kami tonton merupakan serial kedua. Menurut pengamat perfilman Indonesia, film horor ini merupakan salah satu film Indonesia yang paling menyeramkan. Benny mencolok loudspeaker ke laptopnya dan menyetel volume paling maksimal. Dikarenakan hujan sangat deras dan disertai dengan kilat, sehingga harus menyetel volume paling maksimal agar bisa kedengaran. Acara menonton film horor pun kini telah dimulai. Namun baru 10 menit pertama saja sudah membuat kami ketakutan. Filmnya lumayan seram, terutama di pertengahan film tersebut. Pemeran utamanya menyanyikan tembang Jawa untuk memanggil kuntilanak. Nyanyian tersebut membuat bulu kuduk kami merinding. Dan yang paling menakutkan adalah saat pemeran utamanya menyanyikan tembang Jawa tersebut dan kuntilanaknya pun keluar. Namun tiba-tiba saja, dah! Suara kilat meledak di langit, dan saat yang bersamaan, cekrek! Gagang pintu bergerak, dan pintu kamar kami terbuka dengan perlahan. Kenapa pintunya terbuka sendiri? Padahal tidak ada orang lain di sana, tanya Randy. Tidak mungkin Pak Bagas kan? Biasanya dia mengecek kamar siswa jam 9 malam. Ini sudah jam 12 lewat. Aku bertanya balik. Kami saling memandang. Jangan-jangan karena tembang Jawanya, ujarku. Benny pun segera menghentikan film tersebut. Semuanya nampak ketakutan. Coba kalian cek dulu, ada orang apa tidak, ucap Benny. Kamu sendiri saja yang ngecek, aku sih tidak berani, ucap Tony. Aku juga tidak berani tapi tidak mungkin kan kalau pintu kamar terus terbuka. Nanti kalau ada penampakan di depan sana gimana, ucap Benny sambil menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Ya sudah, aku saja yang menutupnya, ucap Randy mengalah. Ia pun berlari ke arah pintu kamar dan langsung menutup pintunya. Ia tidak berani melihat keluar kamar. Setelah selesai menutup pintu, ia langsung berlari ke arah kami. Kami pun memutuskan untuk tidak melanjutkan menonton film tersebut dan memilih untuk langsung tidur dengan menutup kepala kami dengan selimut, karena kami ketakutan jika terjadi penampakan. Kamu kesurupan? Ketawa-ketawa sendiri, tanya Benny penasaran. Tidak, lucu aja kalau ingat kejadian tadi malam. Ada yang ketakutan saat aku membuka pintu kamar mereka. Jawab Jarod sambil tertawa. Sialan. Jadi kamu yang ngerjain kita waktu tadi malam? Aku pikir hantu beneran, ucap Benny. Dan Benny memberitahu kepada kami bertiga kalau Jarod yang membuka pintu kamar kami.
Kalian sih, sudah tengah malam gitu, masih saja nonton film dengan volume gede. Sudah gitu tidak ngajak-ngajak lagi. Ya sudah, aku kerjain saja kalian, ucap Jarod. Antri dulu deh, nanti makan sambil ngobrol saja, ucap Benny. Tadi malam kalian nonton film apaan sih? Gede sekali volumenya, tanya Jarod penasaran. Kami nonton film horor, serem sekali. Pas sekali waktu pemeran utamanya nyanyi tembang Jawa, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Buat takut saja, jawab Tony. Kenapa kamu bisa tahu kita lagi nonton? Tanyaku. Tadi malam aku kebelet pipis, jadi waktu lewat kamar kalian, aku mendengar ada bising-bising. Ya sudah, aku kerjain saja. Hah, lagian kalian tuh penakut. Ngapain lagi nonton film horor? Tanya Jarod. Rasa penasaran kami lebih besar dari rasa takut kami, jawab Randy. Biarpun kami penakut, tapi kami suka dengan hal-hal mistis, lanjutku. Nah, kalau kalian memang suka sama hal-hal mistis, bagaimana kalau Sabtu depan kita uji nyali di lantai 4? Ajak Jarod kepada kami. Lantai 4? Memangnya ada apa di lantai 4? Di sana kan cuma ada gudang saja. Tanyaku penasaran. Kalian tidak pernah dengar cerita dari alumni-alumni sekolah ini? Dengar-dengar dari cerita mereka, di lantai 4 itu banyak penghuninya. Dulunya ruangan-ruangan di lantai 4 itu dijadikan kamar bagi guru-guru pria. Tapi semenjak sering terjadi hal-hal aneh dan penampakan, maka lantai 4 itu tidak ditinggali dan hanya dijadikan gudang saja, ucap Jarod menjelaskan. Sepertinya aku pernah dengar juga dari sepupuku, ingat Randy. Tuh kan, yang kuucapkan itu benar. Jadi bagaimana? Kalian berani tidak? Tanya Jarod memastikan kami berempat. Kami pun berunding untuk menyanggupi usulan Jarod. Setelah berdiskusi beberapa detik, kami pun langsung menyetujui usulan Jarod untuk uji nyali di lantai 4. Bagus, ucap Benny. Tapi gimana cara uji nyalinya? Tanya Tony. Gampang saja, kita nonton film horor di lantai 4. Tapi sebelum itu, ada beberapa barang yang harus kita siapkan untuk uji nyali Sabtu depan. Lilin, korek api, senter, minuman, koran ataupun kertas untuk alas tempat duduk, dan juga cemilan. Kan enak tuh, nonton sambil makan, jawab Jarod. Itu mah gampang, ucapku. Semua itu mau beli di mana? Tanya Tony. Supermarket di samping jalan raya, ledek Randy. Ya sudah, kita lanjut makan dulu. Sudah dingin nih makanannya, ujarku. Singkat ceritanya, hari Sabtu yang kami tunggu-tunggu kini telah tiba. Jam 11 lewat 45 menit malam. Kami pun berjalan perlahan agar suara langkah kaki kami tidak terdengar. Lantai demi lantai telah kami lewati, dan kami berjalan lebih waspada saat tiba di lantai 3. Karena beberapa ruangan di lantai 3 merupakan kamar bagi guru pria. Fokus, kalau ada guru yang keluar dari kamarnya, kita siap-siap langsung sembunyi, bisik Jarod yang memimpin perjalanan, dan kami mengikutinya dari belakang. Mau sembunyi di mana? Setiap lantai hanya ada satu lurusan lorong saja. Setiap ujung lorong hanya ada tangga untuk naik dan turun. Kalau bisa sembunyi pun hanya di kamar mandi saja, yang terletak di dua ujung lorong dekat tangga, tapi lumayan jauh. Kami tidak punya peluang untuk sembunyi.
Sekarang kami telah berada di tengah lorong. Krek! Benar saja ucap Jarod. Pintu yang tidak berapa jauh dari Jarod kini terbuka. Kami sangat panik karena tidak ada tempat bersembunyian. Jika kami lari ke kamar mandi, pasti suara langkah kaki kami akan terdengar. Kami hanya bisa mematung dan pasrah. Nampak seorang guru yang tidak aku ketahui, karena dia membelakangi kami dan berjalan ke arah tangga yang menuju ke lantai 4. Aku harap-harap cemas, takut jika ia berpaling ke arah kami. Ia terus berjalan, menatap ke arah ujung lorong, dan berbelok ke kanan, memasuki kamar mandi. "Buka sandal kalian dan lari ke arah tangga," bisik Jarod. Kami pun langsung melepas sandal kami dan berlari ke arah tangga yang menuju ke lantai 4. Kami menaiki anak tangga dengan cepat, dan sampailah kami di pintu besi yang tergembok di ujung tangga lantai 4. Jarod mengisyaratkan untuk tidak berbicara dulu karena takut ketahuan oleh guru yang ada di kamar mandi. Setelah guru itu keluar dari kamar mandi dan memasuki kamarnya, Jarod pun menyuruhku menghidupkan senternya. "Mau ngapain? Balik aja deh. Pintunya sudah digembok," ucapku sambil menghidupkan senter. "Tenang saja, kita bisa pakai penjepit kertas untuk membuka gembok ini," jawab Jarod meyakinkan. "Kamu yakin, Rod? Shh, sudah, jangan ribut. Perhatikan saja dan sorot ke arah gembok ini," pinta si Jarod. Aku pun kemudian menyorot ke arah gembok tersebut. Jarod memulai aksinya dengan menggunakan 2 penjepit kertas yang sudah dibawanya. Tidak sampai 1 menit, gembok itu pun terbuka. "Ternyata kamu hebat juga ya, Rod," puji Tony. "Siapa dulu dong?" "Jarod," ucap Jarod dengan bangga. "Ya sudah, ayo kita masuk. Keburu ada guru yang melihat kita," ucapku. Kami pun membuka pintu besi tersebut dan menutupnya kembali dengan mencantolkan gembok tersebut dengan keadaan tidak terkunci, agar waktu kembali ke kamar tidak repot untuk membuka gemboknya. Kami pun kemudian memilih ruangan yang berada di tengah lorong sebagai tempat menonton, agar saat kami menonton, suara dari speaker tidak akan kedengaran sampai ke lantai 3. Jarod membuka pintu ruangan yang terkunci itu dengan penjepit kertas lagi. Kami pun memasuki ruangan itu. Aku mencari stop kontak untuk menyalakan lampu, tapi lampunya tidak menyala. Aku menyorotkan lampu senterku ke arah langit-langit. Ternyata tidak ada lampunya. "Kita pakai senter saja. Lagian nonton gelap-gelapan lebih seru. Serasa seperti nonton di bioskop," canda Benny. Benny pun membuka laptopnya dan memasang speaker. Sementara kami meletakkan koran di lantai sebagai alas tempat duduk kami. "Ngomong-ngomong, ruangan ini kok kelihatan bersih ya? Tidak seperti ruangan yang jarang dipakai, yang biasanya banyak debu. Kalau ini mah bersih amat, seperti baru dibersihkan," ucap Tony. "Memang baru dibersihkan. Tadi aku minta tolong ke Bang Putra untuk membersihkan ruangan ini," jawab Jarod. "Wah, memang teman kita pintar sekali ya." Hah, Randy memuji Jarod. Acara menonton pun dimulai, masih dengan film yang sama seperti minggu lalu. Karena memang filmnya belum ditonton sampai habis, kami pun memutar filmnya dari awal. Karena minggu lalu Jarod tidak ikut menontonnya. Kami menonton sambil memakan cemilan. Setelah menonton selama 1 jam 38 menit,
Film tersebut pun selesai, dan kami memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Senin pagi pun telah tiba. Kami berkumpul di aula untuk sarapan bersama sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Si Jarod yang tidak pernah satu meja dengan kami saat makan, tiba-tiba saja duduk dan makan satu meja dengan kami berempat. Film yang kemarin seru juga ya, ucap Jarod. Iya, bukan seru saja, tapi seram juga. Sampai-sampai bulu kuduku berdiri, timpal Tony. Dasar kamu saja yang penakut, ejekku. Aku penasaran sama tembang Jawa yang ada di film semalam. Beneran ada nggak tuh tembang? Dan beneran bisa memanggil Kunti? Lanjutku. Cari di Google aja, kalau memang beneran. Pasti akan muncul tuh, ucap Randy. Oke, nanti akan aku coba cari, jawabku. Kalau tembangnya sudah dapat, memangnya mau lo apakan? Tanya Benny. Kita langsung nyanyikan saja, potong si Jarod. Yakin aman? Kalau nanti beneran muncul Kunti, gimana? Tanya Tony. Pasti aman, lihat saja waktu kita nonton filmnya. Kan tembangnya dinyanyikan sama pemeran utamanya. Tapi di sekitar kita tidak terjadi apa-apa. Padahal kita nontonnya di tempat yang angker lagi, jawab si Jarod. Aku setuju sama Jarod, ucap Benny. Aku ikut kalian saja, ucapku. Sama, ucap Tony. Aku juga sama, ucap Randy. Waktu kegiatan belajar mengajar pun telah tiba. Saat itu sedang pelajaran matematika. Gurunya berhalangan untuk mengajar karena menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Kami pun sibuk dengan kegiatan masing-masing. Randy, Tony, Benny, Jarod, mari sini, panggilku. Ada apaan? Tanya Benny. Nih, aku sudah dapat judul tembangnya. Judulnya Lingsir Wengi, ucapku. Wah, ya sudah, langsung saja cari liriknya, ucap Jarod. Oke, jawabku. Lingsir wengi. Begitulah kira-kira liriknya. Ya sudah, langsung nyanyikan saja, ajak Jarod. Tidak mau nanti kuntilanaknya benar muncul lagi, jawab Tony. Nggak benar itu kan cuma di film, ucap Benny. Aku setuju saja, yang lain gimana? Mau dinyanyikan? Tanya aku. Aku setuju deh, penasaran juga sama lagunya. Lagian kita di sini banyak orang, ngapain juga harus takut, jawab Randy. Oke, 4-1/4 menang 1 kalah. Jadi kita akan nyanyikan lagu ini bersama, ucap Jarod. Kami pun kemudian menyanyikan tembang Jawa tersebut bersama. Setelah kami selesai menyanyikan tembang itu, tiba-tiba semua murid yang ada di kelas kesurupan semua. Ya, semuanya kesurupan, kecuali kami berlima yang menyanyikan tembang Jawa. Wah, gawat nih, cepat keluar, lapor sama guru BP, ucapku. Kami berlima pun berhamburan keluar untuk menuju ke ruang BP dan segera melapor. Pak, teman sekelas kami pada kesurupan, Pak, teriakku di depan pintu ruangan BP dengan sangat panik. Iya, Pak, tolong bantu kami, Pak, mohon Tony. Beneran, antar Bapak ke kelas kalian, ucap Pak Zainal. Sesampainya di kelas, Pak Zainal pun langsung komat kamit tanpa mengeluarkan suara dan melakukan beberapa gerakan seperti mendorong. Tidak berselang lama, semua teman kami yang kesurupan langsung pada pingsan. Di depan kelas kami,
telah dipenuhi oleh murid-murid kelas sebelah yang mendengar keributan dari murid yang kesurupan. "Nak, tolong bantu angkat teman kalian yang pingsan ke UKS," minta Pak Zainal kepada kami dan murid-murid kelas sebelah yang berdiri di depan kelas kami. "Buka jalan, jangan halangi mereka," minta Pak Zainal saat kami mengangkat teman-teman kami yang kesurupan. "Sebenarnya apa yang terjadi tadi?" tanya Pak Zainal. "Kami juga kurang tahu, Pak. Tiba-tiba semua teman kami kesurupan," ucapku saat mengangkat teman kami yang pingsan ke UKS. Kami telah sepakat untuk tidak mengatakan yang sebenarnya karena takut dimarahi. "Saat itu kalian sedang apa?" tanya Pak Zainal. "Kami sedang ngobrol-ngobrol di pojok kelas, Pak, karena tidak ada guru yang masuk," jawab Jarod yang tentunya berbohong. "Biasanya hanya terjadi penampakan saja, tapi ini sangat aneh. Sebelumnya belum pernah terjadi kesurupan massal seperti ini," ucap Pak Zainal sambil mengerutkan keningnya. "Apa benar di sini banyak hantunya, Pak?" tanya Jarod penasaran. Iya, dulu sekali, terutama di lantai 4 asrama pria. Hampir setiap hari terjadi penampakan. Bahkan saat lantai 4 dijadikan ruangan kamar untuk guru, beberapa kali terjadi penampakan makhluk halus sampai ke lantai 1. Setelah lantai 4 dijadikan gudang dan tidak dihuni, penampakan selain di lantai 4 tidak pernah terjadi lagi, jawab Pak Zainal. "Jadi di lantai 4 itu merupakan tempat berkumpulnya makhluk halus?" tanya Benny memastikan. "Ya, bisa dikatakan begitu. Dan saat lantai 4 dihuni oleh guru-guru, mereka merasa terganggu, sehingga mereka menampakkan diri, bukan hanya di lantai 4, tapi sampai ke lantai 1. Setelah lantai 4 dikosongkan, mereka tidak pernah lagi menampakkan diri. Mereka tidak akan mengganggu jika tidak diganggu. Yang Bapak pertanyakan, mengapa kita tidak mengganggu mereka, tapi mereka mengganggu kita?" jawab Pak Zainal. "Kami juga kurang tahu, Pak," ucapku. "Ya sudah, kalian boleh kembali ke UKS untuk menjenguk teman kalian. Untuk saat ini, kelas kalian dikosongkan dulu ya," ujar Pak Zainal. "Baik, Pak," jawab kami. Kami berlima pun berbincang-bincang saat menuju ke ruang UKS. "Semua ini pasti karena tembang Jawa itu," ucap Tony. "Aku setuju dengan pendapat Tony," timpal si Randy. "Ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak bisa mengulanginya lagi. Yang terpenting, kita harus tutup mulut," ucap si Jarod. Malam pun telah tiba. Kami istirahat sejenak dan melupakan kejadian tadi pagi. Mata ini tidak kuat lagi menahan kantuk yang sedari tadi sudah menyerang. Tanpa terasa aku pun masuk ke dalam bunga tidurku. Tapi aku harus terbangun dari bunga tidurku. Sesaat setelah mendengar suara langkah kaki yang sangat keras di luar kamar. Trak, trak, trak. Suaranya sangat nyaring, seperti suara sepatu hak sedang berjalan di lantai papan. Aku menajamkan pendengaranku, dan benar, itu benar-benar suara sepatu hak sedang berjalan di lantai papan. Kulirik jam di HP-ku, sudah pukul 12:30 dini hari. Siapa yang di luar? Kenapa malam-malam begini masih ada di luar dan memakai sepatu hak? Sepatu hak? Ini kan asrama pria. Setahuku tidak ada guru pria yang memakai sepatu bertumit. Yang lebih anehnya, suaranya seperti melangkah di atas papan, sedangkan lantai di semua gedung asrama dan sekolah telah dipasang keramik. Hatiku terus diburu oleh pertanyaanku sendiri, yang masih tidak dapat kujawab. Kulihat ke arah pintu kamar, dan pandanganku tertuju ke ventilasi
yang berada di atas pintu kamar. Terdapat 2 cahaya merah, sebesar ukuran jengkol, yang sangat terang benderang. Terlebih lagi kami memang mematikan lampu saat sedang tidur, sehingga cahaya itu terlihat lebih terang dan sangat menyeramkan. Setelah aku perhatikan lebih seksama, 2 sinar itu mirip mata, tapi mata siapa? Aku pun langsung merinding dan segera menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Suara langkah kaki itu pun telah berhenti. Aku sedikit lega, tapi masih tidak berani untuk memastikan masih adakah mata bersinar itu di ventilasi pintu. Baru saja aku merasa lega karena tidak ada suara langkah kaki. Namun tiba-tiba aku dikejutkan lagi dengan teriakan dari Tony. Tolong, tolong, aku tidak bersalah, jangan kejar aku minta maaf, teriak Tony. Aku yang mendengar teriakan dari Tony segera membuka selimutku dan memastikan bagaimana keadaan Tony. Ternyata dia hanya mengigau. Aku pun mencoba membangunkannya dengan menepuk-nepuk pipinya. Ton, bangun Ton, bangun, teriakku. Namun ia masih tidak bangun juga. Karena teriakanku dan juga teriakan Tony, semua teman sekamarku bangun dan membantuku membangunkan Tony. Dan akhirnya Tony pun tersadar. Kami kemudian memberi Tony segelas air untuk menenangkan dirinya. Ada apa Ton? Tanya Benny. Aku mimpi dikejar sama hantu sewaktu di lantai 4. Sungguh sangat menyeramkan sekali, jawab Tony terbata. Aku juga tadi mendengar suara langkah kaki di depan kamar, ucapku. Tidak lama kemudian, kami mendengar suara ketukan pintu. Ketukan itu berbunyi lagi, dan ini semakin cepat. Kami berempat saling bertatapan. Siapa itu? Tanya Randy. Jangan-jangan itu hantu yang langkah kakinya terdengar olehku, ujarku ketakutan. Jangan bikin kita takut dong, balas Tony. Sudah, biar aku coba mengecek keadaan di luar, ujar si Benny. Benny pun menuju ke pintu kamar dengan langkah yang sangat hati-hati. Sesampainya di depan pintu, ia pun membuka pintu kamar yang masih terketuk dari luar. Dan ternyata yang berdiri di depan kamar kami adalah si Jarod. Ngapain kamu ngetuk-ngetuk pintu kamar kami? Buat jantungan saja. Kupikir hantu yang mengetuk pintu kamar, ucap si Benny. Kenapa kamu, Rod? Malam-malam gini mampir ke kamar kami? Tanyaku. Pintu kamarku tadi diketuk, tapi saat aku buka, tidak ada siapa-siapa. Tidak mungkin juga kan ada yang keluar tengah malam begini untuk mengerjain orang, jawab si Jarod. Beneran? Masuk saja dulu, kita bicara di dalam saja. Ngeri juga kalau pintunya dibuka, ucapku sembari mempersilahkan si Jarod untuk masuk ke kamar. Hal aneh gimana? Tanya Jarod sembari masuk ke kamar kami. Tadi aku mendengar ada suara langkah kaki di depan kamar. Yang anehnya suara langkah kaki itu seperti sepatu sedang melangkah di lantai papan. Padahal lantai kita merupakan lantai keramik. Dan ini merupakan asrama pria. Tidak mungkin kan ada pria yang memakai sepatu Aku menjelaskan. Aku juga bermimpi tentang hantu itu. Aku mimpi aku sedang berada di lantai 4 dan dikejar oleh hantu-hantu yang rupanya sangat menyeramkan, ucap si Tony. Sepertinya ini ada kaitannya dengan tembang Jawa yang kita nyanyikan, ucap si Benny. Jadi kita harus bagaimana? Tanya si Randy. Apa kita bilang saja ke Pak Zainal? Usulku. Jangan.
Kalau kita ketahuan yang menimbulkan masalah ini, bisa habis kita, ucap si Jarod. Tapi aku tidak mau terus berada di dalam ketakutan ini, ucap si Tony. Tiba-tiba saja, lampu kamar kami menjadi redup. Hidup mati. Suasana semakin mencekam, dan kami semua ketakutan. Terdengar suara seperti seseorang yang lelah sedang bernafas, dan tiba-tiba ada sosok wanita yang muncul dari kolong tempat tidur Tony dan Randy dengan cara merangkak. Ia terus merangkak dan menaiki tempat tidur Tony dan Randy. Kami sangat takut karena baru pertama kali ini kami melihat penampakan makhluk halus. Kami berlima berlari menuju ke arah pintu kamar dan membuka pintunya. Namun pintu itu tidak dapat terbuka, terkunci. Tidak mungkin, kami tidak memiliki kunci kamar. Bagaimana bisa pintu kamar kami terkunci? Hantu wanita itu semakin mendekati kami, dan lampu kamar masih saja redup. Kami saling berpelukan saat hantu itu berada tepat di depan hadapan kami. Dan saat hantu itu berada tepat di hadapan kami, tiba-tiba lampu kamar telah mati, dan aku sudah tidak sadarkan diri. Kring, kring, kring. Suara nada alarm yang sangat familiar telah membangunkanku. Ya, aku menyetel alarm di HP-ku agar dapat setiap hari berbunyi pada pukul 5 pagi. Oleh karena itulah, aku sangat hafal benar bagaimana bunyi alarmku. Sehingga saat nada alarm berbunyi, aku dapat langsung terbangun. Aku pun langsung membangunkan keempat temanku yang tertidur di lantai sepertiku. Sepertinya mereka masih belum terbangun dari pingsan. "Hei, bangun, bangun!" ucapku sambil menepuk-nepuk pipi keempat temanku. Akhirnya mereka bangun juga. Setelah beberapa kali aku membangunkan mereka. "Cepat bersih-bersih, nanti kita bisa telat untuk sarapan, dan pasti akan dihukum saat tiba di kelas," ujarku. "Tapi semalam hantu wanita itu datang kan?" tanya Jarod. "Iya, dia menghantui kita. Mungkin pemicunya adalah tembang Jawa itu," jawab si Benny. "Kita harus memberitahukan kepada Pak Zainal. Aku sudah tidak tahan lagi dengan semua teror ini," ucap si Tony. "Aku setuju dengan Tony," ucap Randy. "Tapi," ucapan Jarod terpotong oleh ketukan pintu kamar kami. Aku membuka pintu, dan ternyata itu adalah guru pengawas yang bertugas untuk mengecek apakah semua siswa sudah bangun atau masih ada yang tertidur. "Kalian belum mandi? Cepat mandi, nanti kalian bisa terlambat sarapan," ucap Pak Fadli, guru yang hari ini bertugas untuk mengecek kamar setiap siswa. "Baik, Pak," jawabku. "Cepat mandi dulu, nanti kita bicarakan lagi mengenai masalah ini saat kita sarapan," pintaku. "Jadi kalian setuju untuk mengatakan hal ini kepada Pak Zainal?" tanyaku. "Aku setuju. Memang kita akan dimarahi, tapi Pak Zainal pasti tetap akan membantu kita agar para makhluk halus itu tidak mengganggu kita lagi," jawab si Tony. "Aku setuju dengan pendapat Tony," ucap Randy. "Aku ikut kalian sajalah," ujar Benny. "Ya sudah, aku juga ikut kalian saja," ucap Jarod. "Baiklah, nanti waktu istirahat pertama, kita ke ruangan Pak Zainal untuk mengatakan hal ini," ucapku kemudian. Setelah istirahat pertama, kami pun mendatangi ruangan Pak Zainal. "Pak, kami ingin berdiskusi dan mengatakan sesuatu, Pak,"
Ujar Benny mengawali pembicaraan kami dengan Pak Zainal. Tumben sekali kalian datang ke ruangan saya untuk berdiskusi. Apa yang kalian ingin katakan? Tanya Pak Zainal. Begini Pak, masalah kesurupan yang kemarin di kelas kami. Sebenarnya itu perbuatan kami berlima Pak. Jawab si Benny. Apa yang telah kalian lakukan sehingga membuat para makhluk halus itu keluar mengganggu satu sekolah ini? Bukan hanya teman sekelas kalian saja yang diganggu, para guru dan murid lainnya juga diganggu oleh makhluk halus itu. Ujar Pak Zainal dengan mata yang melotot. Sebenarnya kami menyanyikan tembang Jawa saat kelas kosong kemarin Pak. Setelah kami menyanyikan tembang Jawa itu, semua murid yang ada di kelas kami langsung kesurupan, kecuali kami berlima yang menyanyikan tembang Jawa itu. Jawab Benny menjelaskan. Tembang Jawa? Tembang Jawa bagaimana yang kalian nyanyikan? Tanya Pak Zainal. Kami tidak berani mengatakan tembang Jawa itu Pak. Kami takut makhluk halus itu akan terus menghantui kami lagi. Jawab Benny antusias. Ya sudah, ditulis di kertas saja, agar Bapak bisa mengetahui apa yang sudah kalian nyanyikan. Ucap Pak Zainal sembari memberikan Benny kertas. Baik Pak, jawab Benny sambil mengambil secari kertas itu dan segera menuliskan tembang Jawa itu. Sewaktu kalian menyanyikan ini, apa yang ada dalam benak kalian? Lanjut tanya Pak Zainal. Maksud Bapak bagaimana ya? Tanyaku kebingungan. Apakah saat kalian menyanyikan tembang ini, kalian memikirkan bahwa tembang ini hanya untuk bercanda saja? Ataukah kalian mempercayai bahwa ini dapat memanggil makhluk halus? Tanya Pak Zainal. Saat menyanyikan tembang ini, dalam benak kami hanya untuk bercanda saja Pak. Karena kami memang tidak percaya bahwa tembang ini dapat memanggil makhluk halus. Jawab si Benny. Hal itulah yang membuat mereka marah. Lirik tembang ini tidak akan membuat mereka mengganggu manusia. Berbeda halnya jika niatnya hanya untuk bercanda saja. Ucap Pak Zainal. Jadi kita harus bagaimana Pak? Tanya si Benny yang mewakili kami semua. Kalian berlima harus meminta maaf kepada mereka. Bapak akan menjadi pihak tengah untuk menyampaikan permintaan maaf kalian kepada mereka. Jawab Pak Zainal. Baik Pak, ucap kami serentak. Tapi kapan kita akan ke lantai 4 Pak? Tanya aku. Nanti pukul 12 malam kita bertemu di lantai 4. Ujar Pak Zainal. Baik Pak, jawab kami serentak. Tepat pada pukul 12 malam, kami telah berada di lantai 4 bersama dengan Pak Zainal. Pak Zainal mulai menyalakan beberapa lilin dan ia menyuruh kami untuk duduk bersila seperti yang ia lakukan. Kami memejamkan mata sesuai dengan instruksi Pak Zainal. Pak Zainal mulai komat kamit mengucapkan sesuatu yang tidak jelas, entah bahasa apa. Tapi ada yang aneh dengan Pak Zainal. Yang awalnya komat kami tidak jelas, kini telah berubah menjadi suara seperti dicekik. Aku pun membuka mataku. Aku melihat ada seseorang yang mencekik Pak Zainal. Aku menyuruh semua temanku untuk membuka matanya dan membantu Pak Zainal. Namun saat kami mendekati Pak Zainal, tubuh kami langsung terhempas menjauh. Setelah itu beberapa makhluk halus yang seram muncul di hadapan kami. Mereka semua mulai mendekati kami dan langsung mencekik leher kami. Aku terus meronta untuk melepaskan tangannya. Tapi usahaku hanya sia-sia. Cekikannya sangat kuat. Aku melihat ke arah Pak Zainal. Ia telah terbaring di lantai. Sepertinya ia telah meninggal. Kulihat lagi teman-temanku
Semuanya seperti kehabisan nafas. Aku pun kehabisan nafas. Dan aku pun meninggal, dibunuh oleh makhluk halus, penghuni sekolahan, karena menyanyikan tembang Jawa. Kini aku dan juga teman-temanku menghantui gedung sekolah. Penghuni asrama marah besar dengan kami akibat uji nyali dengan tembang Jawa. Alhasil kami semua menjadi korbannya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.